Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Biologi Jamur akan menjelaskan tentang mikroremediasi. Adapun anggota kelompoknya yang terdiri dari Dwi Putri Chandra Pratiwi, Faruk Indar Saputra, dan Nanda Putri Sabrina. Selanjutnya, topik yang dibahas yaitu adalah logam berat, bioremediasi, mikroremediasi, kemampuan toleransi fungi terhadap logam berat, dan studi kasus. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Baik, untuk pembahasan pertama kali ini adalah logam berat. Logam berat adalah bahan beracun yang dapat menyebabkan kerusakan pada organisme. Sumber dari pencemaran logam berat berasal dari pertambangan, peleburan logam, industri lainnya, dan juga dapat berasal dari limbah domestik yang menggunakan logam. Selain itu, lahan pertanian juga menggunakan pupuk yang mengandung logam nih. Tentunya, logam berat ini biasanya ditemukan sangat sedikit di dalam air secara alami, kurang dari 1 mikrogram. Selanjutnya, kita akan membahas tingkat konsentrasi logam berat dalam air berdasarkan tingkat polusinya. Sebelum itu, kita bahas sedikit nih tentang pencemaran atau polusi. Nah, pencemaran atau polusi sendiri ini dipicu oleh berbagai macam bentuk, baik maupun gas, cair, ataupun padat. Nah, beberapa polutan sendiri ini biasanya menyebar. Penyebabnya tentunya ada logam berat, karbon, nitrogen, dan lain sebagainya. Untuk jenis konsentrasi logam dalam air sendiri, kita bedakan nih tingkat polusinya menjadi 3 macam. Yang pertama polusi berat, yang kedua polusi sedang, dan yang terakhir adalah non-polusi. Dampak logam berat di perairan yaitu yang pertama pada biota atau organisme yang ada di dalam air. Contohnya, kematian ikan secara massal yang terjadi di Teluk Jakarta pada tahun 2004. Lalu logam berat juga akan berdampak kepada manusia. Contohnya, logam berat yang masuk ke tubuh manusia akan berbahaya, yang mana akan mengganggu kesehatan karena dapat menghalangi kerja enzim sehingga metabolisme tubuh terganggu dan dapat menyebabkan kanker ataupun mutasi. Saudara, mengkonsumsi hewan laut yang terkontaminasi timbal dan juga logam dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Zat logam yang terbawa oleh ikan bahkan bisa menyebabkan kanker dan kematian. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBB menemukan adanya kandungan timbal dan logam di Teluk Jakarta. Hasil riset ditemukan tahun 2017 lalu adanya kandungan timbal dan logam di Muara Angke hingga Pulau D reklamasi. Kandungan logam yang ditemukan bahkan mencapai kadar tertinggi hingga 1000 ppm. Padahal kadar terendah yang menjadi standarisasi nasional adalah 5 ppm. Baku mutunya itu 5 ppm ya. Nah, kondisi yang kita temukan itu di atas 1000 ppm gitu. Bahkan ada yang 4000 ppm. Ya, hampir 1000 kali atau 1000 kali lipat dari yang diperbolehkan oleh standar nasional gitu. Temuan ini tentunya dapat meresahkan warga karena bisa jadi hewan laut yang didapatkan dari wilayah tersebut juga ikut terkontaminasi. Karena tadi kita sudah membahas logam berat dan polutan nih, selanjutnya kita akan membahas langkah pencegahannya, yaitu bioremediasi. Bioremediasi sendiri adalah penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditubuhkan pada polutan tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tertentu. Pada saat proses bioremediasi ini berlangsung, enzim-enzim akan diproduksi oleh mikroorganisme yang mana dapat memodifikasi struktur polutan beracun menjadi tidak kompleks sehingga menjadi metabolit yang tidak beracun dan berbahaya lagi. Pengolahan air tercemar secara biologi pada prinsipnya ini adalah meniru proses alami self, yang mana di sungai dalam mendegradasi polutan melalui peranan mikroorganisme. Seperti yang terlihat di gambar itu teman-teman, itu ada proses yang mana mikroorganisme berperan dalam bioremediasi yang terjadi di sungai.
Mikroremediasi. Mikroremediasi adalah suatu proses pendegradasian atau penghilangan toksik dari lingkungan yang tercemar dengan menggunakan fungi. Aktivitas degradasi atau deteriorasi yang dilakukan oleh fungi dikenal juga dengan istilah mikodegradasi atau mikodeteriorasi. Mikroremediasi berperan penting pada penanganan limbah yang mengandung bahan toksik. Kemampuan mikroremediasi untuk mendegradasi sejumlah jenis substrat dan polutan bergantung pada enzim yang diproduksi. Kemampuan toleransi fungi terhadap logam berat secara umum terjadi melalui dua mekanisme, yaitu pemisahan secara ekstraseluler melalui kelasi dan pengikatan dinding sel, serta pemisahan intraseluler fisik logam melalui pengikatan ke protein atau ligan lainnya untuk mencegahnya dari kerusakan target seluler sensitif logam. Sekarang yuk kita bahas studi kasus apa sih yang berkaitan dengan mikroremediasi. Kelompok kami akan membahas studi kasus dari jurnal yang berjudul Mikroremediasi Ladang Bekas Tambang Timah Tercemar Logam Pb dengan Fungi Pelarut Kalium sebagai Biofertilizer Potensial. Aktivitas penambangan dan pengolahan biji timah dapat menyebabkan timbulnya limbah batuan dan mineral-mineral ikatan yang mengandung logam berat. Logam Pb merupakan salah satu logam yang umum ditemukan di lahan bekas tambang timah. Cemaran logam Pb yang tinggi memiliki dampak negatif, baik itu untuk tumbuhan maupun manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian terhadap cemaran logam berat Pb di lingkungan, terutama lahan bekas tambang timah. Bioremediasi merupakan salah satu teknik yang efektif dan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak cemaran logam berat dengan memanfaatkan makhluk hidup. Mikroorganisme seperti halnya fungi memainkan peran yang sangat penting sebagai agen mikroremediator dalam proses bioremediasi. Adapun beberapa fungi yang berperan sebagai mikroremediator antara lain Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Hanerosae, Saccharomyces, dan Trichoderma. Selain berperan sebagai agen mikroremediator, fungi juga dapat berperan sebagai agen biofertilizer. Eksplorasi fungi yang dapat hidup di area terdampak limbah logam berat merupakan tahapan awal dalam melakukan seleksi terkait potensi fungi sebagai mikroremediator dan biofertilizer. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengisolasi dan menguji potensi fungi pelarut kalium dari lahan bekas tambang timah sebagai agen mikroremediator cemaran logam Pb sekaligus potensinya sebagai agen biofertilizer. Hasil dan pembahasan yang didapat dari studi kasus ini adalah berdasarkan hasil isolasi di lahan bekas tambang timah, didapat 3 isolat FPK yang mampu melarutkan kalium dengan membentuk zona bening pada media Alexandrov agar yang mengandung fosfor. Ketiga isolat tersebut diketahui memiliki nilai indeks yang berbeda. Indeks tertinggi yang didapat oleh FPK yaitu sebesar 2,37, sedangkan nilai indeks terkecil yang didapat oleh FPK yaitu sebesar 1,52. Perbedaan nilai indeks ini menunjukkan bahwa kemampuan melarutkan kalium pada setiap fungi itu berbeda. Isolat fungi Gliocladium diketahui mampu tumbuh pada semua konsentrasi Pb yang diuji. Hal ini ditunjukkan dengan Gliocladium yang mampu bertahan hidup dari cemaran logam Pb hingga 100 ppm. Selain itu, berdasarkan karakterisasi yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa ketiga isolat memiliki kemiripan, baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Berdasarkan karakterisasi yang dimiliki ketiga isolat FPK tersebut, diduga ketiganya berasal dari golongan Gliocladium. Setelah kita mengetahui bahwa berdasarkan ciri makroskopis dan mikroskopis ketiga isolat FPK merupakan fungi Gliocladium, kita juga dapat mengetahui potensi Gliocladium sebagai agen biofertilizer. Berdasarkan hasil uji patogenitas diketahui bahwa ketiga isolat memiliki reaksi negatif. Hasil negatif tersebut mengindikasikan bahwa isolat Gliocladium yang diuji bersifat tidak patogen baik terhadap hewan maupun tumbuhan. Sifat tidak patogen Gliocladium baik pada tumbuhan maupun hewan ini mengindikasikan bahwa Gliocladium berpotensi sebagai calon agen biofertilizer. Ya, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di ujung video. Gimana nih teman-teman, pasti udah paham kan tentang materi mikroremediasi yang telah kami paparkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.